Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Sekarang kita akan membahas soal-soal untuk sukses SBMPTN, sukses SIMAK, sukses tes masuk PTN, menaklukkan matematika dasar hanya dalam waktu 60 detik. Ya, kita coba lihat soal yang pertama. Ya, kita lihat soalnya. Jika F dalam kurung 1 per X tambah 1 sama dengan X tambah 3 per X tambah 1, maka nilai A dikurang 3 agar F inverse A tambah 1 sama dengan 2 adalah, nah ini pilihan gandanya, A sama dengan min 3 per 2, B sama dengan min setengah, C sama dengan 0, D-nya 1, dan E sama dengan 2. Oke, siswa-siswa yang sungguh berbahagia. Nah, coba kita selesaikan dulu nih. Bisa tidak kita selesaikan dalam waktu 60 detik? Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita lihat F inverse A tambah 1 sama dengan 2, maka sama artinya F2 sama dengan A plus 1. Saya ulangi ya, ini perhatikan di sini. Ya, nih. Jadi yang namanya F inverse A tambah 1 sama dengan 2 ini, itu sama dengan yang ini. Ya, artinya F2 sama dengan A tambah 1. Kemudian kita olah, ya, F dalam kurung 1 per X tambah 1 sama dengan X plus 3 per X tambah 1, itu kita bisa ubah menjadi 1 ditambah 2 per X tambah 1. Nah, itu dapat dari mana? Nah, itu sangat mudah sekali cara mendapatkannya. Sebenarnya ini diselesaikan dengan cara bagi-bagi biasa saja ya. Jadi X tambah 3 ya dibagi X plus 1 ya, X plus 1. Nah, kalau kita selesaikan ini secara biasa, maka kita dapatkan di sini adalah jawabannya 1. Lalu kita kalikan ke sini, betul? Sehingga kita dapatkan X ditambah 1. Betul? Lalu kita kurangkan, ketemunya di sini 2. Oke, ini disebut apa? Hasil bagi. Makanya di sini ketemu 2. Per pembaginya yaitu X tambah 1. Sudah sampai sini? Ketemu dapat dari mana ya? Oke, nah kita lanjutkan sehingga kita dapatkan F dalam kurung 1 per X tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 buka kurung 1 per X tambah 1. Jelas ya sampai sini ya? Oke, sehingga kalau kita misalkan 1 per X tambah 1 adalah P, ya, betul? Sehingga kita akan dapatkan FP sama dengan 1 ditambah 2P. Jelas sampai sini? Nah, kemudian ingat F2 sama dengan A tambah 1. Dan FP sama dengan 1 ditambah 2P. Setuju? Sehingga ini bisa kita tuliskan ya bahwa 2 kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti 2 pada P. Setuju? Ya, 2 pada P. Sehingga kita dapatkan F2 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 atau 5. Ya, kita dapatkan ya F2 sama dengan 5. Ingat F2 itu kan A tambah 1.
Jadi A tambah 1 sama dengan 5 atau A sama dengan 4. Sehingga jika ditanya berapakah nilai A minus 3, kita tinggal masukkan 4 kurang 3 sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudah bukan? Hanya dalam waktu 60 detik. Yuk kita lihat soal yang kedua. Ya, kita lihat soal yang kedua. Bisa tidak soal ini dikerjakan dalam waktu 60 detik? Yuk kita lihat soalnya. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Maksudnya itu mediannya 8 dan rata-ratanya 8 ya. Jika selisih data yang terbesar dengan data yang terkecil adalah 10 atau disebut jangkauannya 10 dan modusnya tunggal. Maksudnya modusnya tunggal itu adalah modusnya adalah kembar. Ya, artinya hurufnya artinya angkanya sama maksudnya ya. Maka hasil kali data kedua dan keempat adalah berapa? Ya, ini pilihan gandanya. Ya. Sudah siap menyelesaikannya dalam waktu 60 detik? Yuk kita selesaikan soal ini dalam 60 detik ya. Ini soal yang sangat mudah. Nah, misalkan datanya adalah A, B, C, D ya. Keempat data tersebut. Median sama dengan 8. Median sama dengan 8 artinya fokusnya ke B tambah C. Berarti fokusnya ke sini. Betul ya? Sehingga kita bisa tuliskan B tambah C per 2 sama dengan 8. Kalau kita kali silang, B tambah C sama dengan 16. Setuju? Kemudian dia bilang rata-ratanya 8. Artinya kalau kita tuliskan dalam rumus rata-rata, 8 sama dengan A tambah B tambah C tambah D per 4. Atau kita kali silang, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 32. Nah, yang ini kita gabungkan ya, kita samakan, kita sederhanakan. Sehingga A tambah B tambah C tambah D sama dengan 32. B tambah C-nya kita ganti dengan 16 ya. B tambah C-nya kita ganti 16. Nah, sehingga kita akan dapatkan, kita sederhanakan A tambah D sama dengan 16. Nah, diketahui dalam soal jangkauan sama dengan 10. Sehingga arti jangkauan berarti D dikurang A sama dengan 10 dong. Nah, A tambah D sama dengan 16 dan D min A sama dengan 10 kita eliminasi. Ya, kita eliminasi ya. Yang ini dan yang ini kita eliminasi. Paham? Sehingga kalau kita jumlahkan, kita dapatkan D sama dengan 13. Nah, dikatakan modus tunggal, artinya itu adalah B sama dengan C. Sehingga kita bisa dapatkan kalau B tambah C sama dengan 16, maka otomatis B sama dengan C sama dengan 8. Maka data kedua dikali data keempat, hasilnya adalah 8 kali 13 atau 104. Jadi jawabannya adalah D. Hanya 1 menit mengerjakan soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Selamat berlatih!